Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, para shaimin, shaimat yang insyaallah senantiasa dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Kulkas Ramadan kali ini, kuliah ringkas Ramadan akan mengambil tema puasa meningkatkan etos kerja. Puasa meningkatkan etos kerja. Kata etos secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Etos itu artinya sikap, karakter, watak, atau keyakinan terhadap sesuatu. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira judul ini adalah puasa meningkatkan semangat ataupun gairah bekerja. Semangat kerja, gairah bekerja yang diakibatkan karena berpuasa. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa apabila kita kerjakan secara baik, secara syariat dan berupaya untuk sempurna, tentu saja kita tidak akan memperoleh sempurna. Kita berupaya untuk menahan
lapar, haus, dahaga, mengendalikan hati, mengendalikan jiwa terhadap hal-hal yang dibenci, dimurkai oleh Allah, maka puasa itu sendiri akan menumbuhkan karakter kuat kepada kita. Kita semakin yakin jika orang yang beristirahat, tidur dalam kondisi berpuasa saja sudah dinilai ibadah, terlebih-lebih orang yang berpuasa tanpa menghentikan aktivitas kesehariannya, bekerja seperti biasa. Inilah yang kemudian puasa menimbulkan efek semangat, puasa menimbulkan gairah. Bukan justru puasa menimbulkan orang menjadi malas, menjadi orang yang bersantai-santai, berpangku tangan. Bahkan boleh jadi misalnya ada orang yang berpuasa bekerja yang menjadi pengemis ataupun peminta-minta. Sebenarnya bukan itu tujuan dari puasa. Justru saudara hadirin, puasa itu akan membentuk kepribadian yang sangat kuat. Puasa itu menyehatkan, bukan membuat orang menjadi sakit. Sumu ta'sihu, puasalah supaya kamu sehat. Kemudian puasa itu akan memberikan efek, dampak, pengaruh. Jadi orang yang rajin bekerja, kemudian pantang meminta dan bermalas-malasan. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja itu akan menempatkan seseorang menjadi mulia dan bermartabat. Justru sebaliknya, orang yang bermalas-malas ini akan menempatkan seseorang menjadi rendah dan hina. Orang yang bekerja hanya sekedar minta sana, minta sini, itu adalah orang yang merendahkan martabat dirinya sendiri. Tetapi orang yang rajin bekerja, sesuatu hal yang paling nikmat ada sesuatu yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang insya Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin." Seseorang yang ketika di dunianya senantiasa bekerja hanya meminta-minta kepada orang lain, sedangkan ia datang nanti pada hari kiamat, akan datang pada hari kiamat nanti dengan laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, dengan tidak ada satu kerat daging pun di wajahnya. Bisa kita bayangkan wajah tanpa daging ini seolah-olah seperti tengkorak. Akan terjadi nanti pada hari kiamat, orang-orang yang berwajah tengkorak tidak ada daging, itu artinya orang-orang yang ketika di dunianya bermalas-malasan padahal ia masih dalam keadaan sehat walafiat. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa akan meningkatkan etos kerja atau semangat bekerja. Dalam haus dahaga, panas tiada kepala, perut perih lapar, kering kerongkongan, mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka rela bekerja, memeras keringat, membanting tulang. Mereka rela berpuasa dan mereka tidak berbuka. Mereka merasa begitu dekat dengan Allah.
ada energi besar membakar yang membangkitkan kekuatan. Ada api semangat yang berkorbar yang menyalakan kelesuan dalam dirinya. Jiwa seorang hamba terasa begitu dekat dengan Maha Pencipta. Jadi puasa tak lagi terasa lapar, haus, serta dahaga. Yang ada dalam bayangannya, di pelupuk matanya bahwasanya ada satu hadiah kemuliaan yang ia nantikan, kemenangan nyata meraih surga. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat, para sholimin dan sholimat, demikian Kulkas Ramadan, kuliah ringkas Ramadan bersama Kang saya kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.